Halo Sobat Bahasa, selamat datang di Bincang Sastra, Siniar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saat ini, kita akan berbicara tentang sinergi Kartini masa kini, peran perempuan di bidang literasi, kebahasaan, dan kesastraan. Perkenalkan, saya Jian Lee selaku moderator pada Siniar kali ini. Tentunya, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Linda Kristanti, selaku penulis dan juga aktif sebagai jurnalis, luar biasa. Dan yang kedua ada Mbak Salsabila Amanda, selaku Duta Bahasa Nasional tahun 2023. Tepuk tangannya dulu buat narasumber kita. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Linda dan juga Mbak Manda sudah boleh bergabung, hadir di sini akan membagikan banyak pengetahuan baru gitu dan pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan untuk memperkaya kita dan memberikan penjelasan lebih dalam gitu ya tentang bagaimana sinergi Kartini masa kini dan juga peran perempuan gitu ya dalam bidang literasi, kebahasaan dan kesastraan yang akan dibagikan langsung oleh Mbak Linda dan juga Mbak Manda. Ya, mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut lagi tentang bagaimana sinergi Kartini masa kini, peran perempuan di bidang literasi, kebahasaan dan kesastraan, kita kayaknya enak untuk kenalan lebih lanjut dulu nih dengan narasumber kita. Mungkin pertama dari Mbak Linda, mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu. Ya, saya Linda Kristanti. Saya kerja sebagai seorang penulis dan juga jurnalis. Karya-karya saya biasanya memuat tema-tema sosial, kemudian politik. Tentu saja ada tema-tema lain ya yang memang terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita, seperti cinta, kemudian ya hal-hal yang kelihatannya keseharian tapi sebetulnya ya itu merupakan inti atau pusat dari berbagai konflik ya dalam kehidupan manusia. Dan saya kemudian sebagai jurnalis tentu saya juga pernah bekerja di Aceh di masa Aceh pasca konflik. Kemudian saya datang ke sana, kemudian sempat mendirikan kantor berita di Aceh dan melatih sejumlah anak-anak muda Aceh untuk menulis dan menjadi jurnalis. Beberapa di antara mereka sekarang tentu dengan waktu yang sudah berlalu cukup lama, ada yang menjadi dosen jurnalisme ya di Palembang, kemudian di Aceh sendiri mereka sudah menjadi orang-orang hebat. Dan kemudian saya juga pernah melakukan liputan untuk tulisan saya dan buku saya. Saya pergi juga ke wilayah pasca konflik ataupun mungkin masih wilayah konflik ya di Asia Tenggara, seperti ke Thailand Selatan, di daerah Patani dan Narathiwat. Kemudian waktu itu saya juga mengikuti program yang diselenggarakan Badan Bahasa. Mungkin itu adalah program percontohan ya, karena itu pertama kali kami dikirim sejumlah sastrawan ataupun jurnalis lah sebetulnya untuk menulis buku berdasarkan pengalaman kami di daerah 3T. Nah, kebetulan waktu itu saya memilih sendiri. Daerah yang akan saya datangi adalah Jailolo di Halmahera Barat, yang merupakan Halmahera Barat pada saat itu adalah sebuah kabupaten tertinggal. Jadi saya pergi ke sana, kemudian saya mewawancarai banyak orang tentang bahasa tentunya, tentang kebudayaan, dan kemudian juga tentang berbagai hal yang akhirnya membuat topik dari liputan saya menjadi lebih luas, yaitu tentang konflik komunal yang terjadi di Maluku Utara antara tahun 1999 sampai tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 2000 jiwa tewas dan ratusan ribu orang mengungsi. Dan akhirnya buku yang saya tulis adalah sebuah karya non-fiksi, bukan fiksi, yang berjudul Jangan Percaya Surat Palsu. Nah itu, dan memuat di situ juga tentang bahasa yang sebetulnya pada waktu saya datang hampir punah. Tapi ketika saya datang, saya mewawancarai orang-orang di sana, orang-orangnya bekerja di badan di kantor bahasa. Balai atau kantor bahasa. Iya, balai atau kantor bahasa Maluku Utara, dan mereka juga peneliti bahasa yang hebat. Mereka masuk sampai ke desa-desa dan mereka bilang pada saya bahwa bahasa yang saya sedang ingin tahu keadaannya itu, yaitu bahasa Ibo, itu bisa dikatakan sudah punah.
karena penuturnya tinggal 2 dan saya tulis di buku itu. Kemudian tentang tentang kehidupan masyarakat di sana, mengapa angka kematian ibu tinggi, karena misalnya itu faktor geografi dan transportasi. Halmahera Barat ini kan memiliki beberapa kecamatan. Ada kecamatan yang tidak bisa ditempuh dengan jalan darat, harus lewat jalan laut dengan perahu. Jadi para bidan ada yang kecebur ke laut, jatuh ke laut ya, karena memang teluk itu gelombangnya sangat tidak terduga dan sudah banyak korban. Kemudian antara desa ke desa jaraknya di kecamatan tersebut sangat jauh, sehingga akhirnya kadang bidan-bidan juga frustrasi dan mereka kesulitan untuk cepat menolong ibu-ibu yang ingin melahirkan. Jadi pengalaman saya selama mengikuti program tersebut juga sangat kaya, tidak hanya mengenai bahasa dan budaya, tapi juga saya mengerti apa yang terjadi dengan masyarakat yang tadinya damai, aman, saling menghargai, kemudian tiba-tiba terjadi konflik. Banyak orang, termasuk beberapa rekan saya jurnalis yang bekerja untuk media arus utama, mereka berbasis di Jakarta. Mereka mengira konflik itu adalah bersifat dua kubu ya, yang terbelah secara ekstrim. Jika kamu tidak A maka kamu B. Tetapi dalam pengalaman saya langsung mewawancarai seluruh saksi, korban dan penyintas, ternyata tidak seperti itu. Bahwa ternyata antar mereka saling bantu ya. Sementara para peneliti asing, entah bagaimana dia mendapatkan informasinya dan siapa dia wawancarai, dia mengatakan bahwa masyarakat sudah siap untuk saling serang. Nah itu ya adalah yang dikutip oleh ada satu teman saya, dan saya tidak mengutip orang itu karena saya percaya dengan liputan saya sendiri. Kan kita kalau turun ke lapangan sendiri, kita akan mendapatkan bahan yang sangat kaya. Sementara orang-orang yang hanya mendengar, membaca, mereka tidak dapat apa yang kita dapatkan di sana, dinamikanya, interaksi antar masyarakat, kemudian situasi yang terjadi. Memang ada yang saling serang dan curiga, tapi banyak juga yang saling membantu satu sama lain. Dan kemudian ya saya juga menulis cerita pendek, kemudian menulis puisi. Jadi awal-awal dulu saya terlibat dalam dunia sastra, diawali ketika saya menulis puisi di masa kecil waktu SD. Dan puisi itu terinspirasi oleh sosok Bung Karno, karena mungkin saya dibesarkan dalam keluarga yang selalu orang tua, kakek nenek menceritakan hal-hal yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan, revolusi fisik, agresi militer 1 dan 2, bagaimana para kakek dipenjarakan oleh Jepang, ada yang dibuang kemudian ke tambang batu bara ya. Kemudian di Sumatera, lalu berhasil melarikan diri ke Aceh, lalu kembali lagi ke Pulau Bangka, kemudian berjuang lagi, kemudian dipenjarakan lagi pada tahun 50-an bersama dengan teman-temannya orang TKR. Dulu kan belum ada TNI, Tentara Keamanan Rakyat ya. Nah, tapi kakek saya seorang sipil, bersama teman-temannya kan bahu-membahu pada waktu itu, dan baru dikeluarkan dari penjara pada tahun 1950. Nah, jadi cerita-cerita itu yang hidup dalam diri saya sehingga menginspirasi saya, anak yang masih kecil, dengan menuliskan puisi kekaguman terhadap Soekarno. Tentu saja tidak dimuat ya oleh majalah anak pada waktu itu, mungkin dianggap topiknya terlalu berat. Dan dari situ saya banyak membaca karya sastra, karena ibu saya juga seorang pembaca sastra. Pertama kali mengenal Salah Asuhan Nurbaya ya dari perpustakaan rumah kami sendiri. Saya rasa itu dulu untuk perkenalan yang terlalu panjang. Nanti kalau Mas akan bertanya. Wah, luar biasa ya. Apa yang diceritakan oleh Mbak Linda ini bukan cuma sekadar perkenalan, tapi sekilas kita mengetahui nih kisah hidup perjalanan dari Ibu Linda nih yang sangat menginspirasi kita semua. Baik, selanjutnya aku berikan kesempatan ke Mbak Manda untuk boleh memperkenalkan diri, silakan. Baik. Sebelumnya saya Salsabila Amanda, sama seperti yang Mas Janli sudah perkenalkan sebelumnya, tapi biasanya karena nama saya sudah terlalu banyak jadi panggilannya Manda saja, Mbak Linda. Baik. Nah, keseharian saya itu saya sebenarnya adalah seorang penulis,
tapi tidak secemerlang atau mungkin belum secemerlang Mbak Linda ya dengan Menuju. menuju Amin. menuju amin. Tapi saya penulis, kalau Mbak Linda mungkin lebih banyak di non fiksi tapi ada di penelitian juga. Kalau saya justru banyaknya itu di penelitian ilmiah Mbak Linda. Jadi ada beberapa isu-isu tentang lingkungan, kemudian tentang SDGs, itu yang topik-topik penelitian yang sering saya tulis. Mungkin untuk perkenalan saya mungkin seperti itu, Mas Janli. Luar biasa. Lalu tadi segudang pengalaman ini menuju juga untuk menciptakan pengalaman-pengalaman baru yang bisa mengikuti juga jejak dari Mbak Linda nih, luar biasa. Keren. Nah, Sahabat Bahasa, di episode kali ini kita akan juga menggali banyak pengetahuan baru dan juga pengalaman dari para narasumber. Nah, kali ini kita mau tahu dulu nih Mbak Linda dan Mbak Manda. Kira-kira apa arti Kartini gitu? Karena kita lagi ngomongin sinergi Kartini masa kini gitu ya. Ya, masa kini ini bukan cuma pemuda-pemuda sekarang ya gitu ya, termasuk Mbak Linda juga yang masih eksis dengan karya-karyanya, termasuk Kartini yang masih ada masa kini gitu ya. Jadi pengen tahu gitu ya dari Mbak Linda ataupun Mbak Manda arti Kartini itu secara pribadi. Mungkin mau dari Mbak Manda dulu boleh? Kalau dari saya, walaupun mungkin saya hanya diceritakan sosok Kartini itu sebagai gambaran perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita, kesetaraan gender, dan yang paling saya itu selalu diceritakan itu kisah inspiratifnya adalah beliau itu memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Karena di antara tokoh-tokoh lain, mungkin yang paling sangat menonjol perjuangannya, yang paling sangat menggebu-gebu semangatnya itu adalah sosok R.A. Kartini. Walaupun secara raganya sudah tidak ada, tapi saya sendiri hanya melihat dari foto, kemudian karya-karyanya, itu yang selalu ada di buku bahasa Indonesia saya waktu SD, SMP, SMA itu adalah kisah habislah gelap, terbitlah terang. Itu yang selalu dijadikan contoh, dijadikan pelajaran di bahasa Indonesia sampai saya menemukan, wah berarti Kartini itu memang seberpengaruh itu di dalam dunia pendidikan. Itu yang menurut saya dia wanita yang sangat-sangat memperjuangkan pendidikan. Luar biasa. Tadi ada poin-poinnya ya bagaimana perjuangan untuk emansipasi wanita, terus juga menginspirasi dunia pendidikan. Dan itu juga meskipun secara agak udah nggak ada, tetap dijiwai ya nilai-nilainya, filosofi yang dibawa gitu ya. Tulisan-tulisannya juga itu sangat menginspirasi dari Mbak Manda sendiri. Mungkin dari Mbak Linda? Kalau saya sosok Kartini pada waktu saya masih kecil adalah sosok yang pertama saya kenal lewat karyanya. Jadi saya masih ingat ayah saya waktu itu pergi ke Jakarta, ke toko buku di Jakarta, dan kembali pulang dan membawa buku untuk saya. Dan bukunya itu adalah Habis Gelap Terbitlah Terang dalam bahasa Indonesia, yang tentu saja ketebalannya ya mungkin sepertiga atau seperempat dari buku Pak Wardiman ya, Joyo Donggoro gitu. Dimana tentu surat-surat di dalamnya itu adalah bukan surat-surat yang sebanyak yang dikumpulkan, diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pak Wardiman yang Joyo Donggoro ya, yang sangat penting untuk bahan rujukan dan kita baca mungkin untuk mendapatkan inspirasi, kemudian juga untuk mengukur apa saja yang nilai-nilai yang masih hidup dan perlu dihidupkan dari surat-surat Kartini. Nah, ayah saya waktu itu berkata bahwa bacalah buku buku yang ditulis oleh Kartini, seorang perempuan Jawa ya, dan dia hidup pada abad ke-19, meninggal di awal abad ke-20 ya. Nah, jadi ayah saya bilang kalau kamu ingin dikenang, pemikiran kamu ingin diingat orang, menulislah seperti dia. Perempuan yang hebat itu adalah yang menulis. Jadi memang perkenalan pertama saya dengan Kartini adalah lewat bukunya, dan saya kemudian membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang juga tadi diceritakan oleh Manda ya. Jadi kami punya memori yang sama sebetulnya tentang Habis Gelap Terbitlah Terang, meskipun berbeda masa ya untuk membaca buku itu. Dan saya melihat di situ bentuknya adalah surat-surat. Nah, pada waktu itu saya masih ingat ayah saya, ibu saya melanggankan majalah anak.
Dan di situ kan ada lomba teka-teki silang atau lomba apa ya yang dapat hadiah. Lalu di sana di majalah itu diumumkan siapa pemenangnya. Saya berpikir saya juga bisa kok seperti Kartini berkorespondensi ya kan, untuk menambah pengetahuan dan hubungan saya dengan orang-orang yang tidak dikenal, yang kemudian mungkin bisa saling berbagi cerita ataupun pemikiran ya, saling membagi dunia yang masing-masing baru bagi satu sama lain. Dan akhirnya saya memilih 3 orang, saya masih ingat bahkan namanya, saya sebutkan aja ya mungkin meskipun nanti tidak diperlukan. Saya masih ingat yang pertama adalah Evi Suryaningsih, dia tinggalnya di Tangerang, Jalan Terusan nomor 2 Tangerang. Jadi saya pernah menyelidiki ketika saya sudah dewasa dan tinggal di Jakarta, kok rumahnya itu sudah menjadi toko. Dan pasti sudah tidak akan ada orang yang tahu, karena saya menulis surat kepada dia waktu umur saya 8 tahun. Nah kemudian yang kedua Dian Ambarini Setio Adi di Palimanan Cirebon. Jadi mungkin kalau dia mendengar siaran ini, siniar ini, dia mungkin masih menyimpan surat saya dari waktu kami masih kecil, dia akan ingat. Tapi saya ingat dia, belum tentu orang ingat saya. Terus yang ketiga adalah Aan Almaidah Anwar. Dan dia adalah, kalau tidak salah dia cucunya Rohsian Anwar ya. Nah tapi pada waktu itu bagi anak yang seusia saya tidak berpikir sesuatu yang terlalu terlalu serius. Saya hanya berpikir dia bisa jadi sahabat pena, namanya ada di dalam majalah itu, dan dia juga menulis cerita di situ. Jadi 2 orang pemenang teka-teki silang ini adalah yang tadi saya sebutkan lebih awal, tapi kalau Aan dia juga menulis. Dan saya mengirim surat juga kepada dia lewat pos. Ibu saya pergi ke kantor pos mengeposkan surat itu, dan dia membalas bahwa kami di sini sedang nyepi, tidak ada listrik, semuanya padam. Oh, bagi anak yang masih kecil itu sesuatu yang aneh dan sesuatu yang di luar pikiran saya. Kok bisa ada ya orang beragama lalu semuanya menjadi gelap, dan semua orang tidak boleh menyalakan lampu ya. Dan itulah saya pertama kali mengerti tentang nyepi pada waktu saya masih umur 8 tahun dari sahabat pena saya, yang mungkin Aan Almaidah aja sudah tidak ingat saya. Nah, saya masih ingat nama-nama mereka. Nah bagi saya Kartini itu kemudian membuat saya tentu sebagai anak kecil yang masih berumur 8-9 tahun ya, adalah korespondensi. Jadi dengan surat-surat itu bisa menghasilkan sebuah karya yang hebat. Saya juga berharap surat-surat saya itu nanti suatu saat mungkin dibaca orang ya, padahal isinya kan sangat sederhana ya, sangat ya mungkin remeh-temeh. Nah kemudian dari situ saya mulai mempelajari apa isi surat Kartini. Tentu ketika saya sudah berumur dewasa, apa yang saya baca itu menjadi lebih bermakna ya, bahwa Kartini yang masih sangat muda, terus pendidikannya juga tidak tinggi, dia bisa menulis suatu karya yang luar biasa, yang kritis, mempertanyakan kondisi masyarakatnya. Mengapa masyarakat jajahan begitu miskin? Mengapa kok ada petani mungkin ya, orang kecil yang hidupnya susah? Kemudian dia juga mempertanyakan, dia cukup kritis ya terhadap ajaran agamanya gitu, dalam praktik agamanya yang dia lihat secara kritis juga. Kemudian juga dia bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang di luar Indonesia, bahkan waktu itu Indonesia masih belum merdeka dan berdaulat. Nah dia menjalin hubungan surat menyurat dengan Stella Zeehandelaar, yaitu seorang Belanda. Dan bagi saya dia seorang yang hebat. Dia meskipun dia terkungkung ya di dalam keterbatasan, yang membedakan dia dengan saya adalah sekarang saya lebih bebas. Kalau misalnya ditanyakan apa yang membedakan Kartini dengan saya lebih mandiri, lebih independen. Ibu saya, ayah saya tidak pernah melarang saya untuk kemanapun saya pergi ya. Jadi bahkan waktu saya kecil, ayah saya menyekolahkan kami keluar Jawa, semuanya disekolahkan keluar Jawa untuk belajar hidup, dengan pesan kamu sudah pergi dari rumah ini dan kamu tidak akan pernah kembali lagi ke sini dalam waktu yang lama untuk tinggal. Jadi kamu harus belajar hidup sendiri. Nah, jadi saya berpikir ayah saya mungkin seperti ayahnya Kartini dalam bentuk berbeda, tetapi dia menginginkan saya menjadi anak yang mandiri, yang independen. Dan ayah Kartini yang hidup
100 tahun yang lalu dengan kondisi masyarakat itu mungkin dia menciptakan mencoba untuk membesarkan Kartini dengan cara yang mungkin lebih maju pada zaman dia. Tentu dia punya keterbatasan. Mungkin itu Oke, yang luar bisa biasa saya ya. bagi ya. Makasih Mbak Linda. Tadi ada poin menarik gitu ya yang saya tarik dari apa yang disampaikan oleh Mbak Linda, baik tadi kehidupan Kartini akhirnya menginspirasi juga. Tadi ada beberapa praktik gitu ya, kayak akhirnya menulis surat juga, cerita-cerita ini akhirnya coba direplikasi, dan ada poin-poin menarik gitu yang perbedaan kondisi, situasi, dan ternyata di zamannya Mbak Linda itu bisa lebih ekspresif lagi gitu, bisa lebih eksploratif, banyak hal yang ternyata bisa lebih dikembangkan lagi. Paling tadi beda-bedanya dikit aja, tapi poin menarik yang harus ditarik adalah tadi disebutkan perempuan yang hebat adalah perempuan yang membaca. Luar biasa sih ini. Dan menulis. Dan menulis gitu ya, menulis dan membaca, luar biasa. Makasih Mbak Linda untuk baginya. Mungkin dari Mbak Amanda tadi juga udah membagikan ya, tadi terkait poin emansipasi wanita, bagaimana Kartini ini dia menginspirasi juga kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Nah sekarang kita bahas soal bagaimana sih peran gitu ya, perempuan gitu ya. Kan Mbak Linda dan Mbak Manda ini Kartini masa kini gitu ya. Nah kira-kira peran-peran yang terbangun saat ini tuh seperti apa gitu ya. Mungkin dari Mbak Manda dulu gitu ya, mungkin sebagai generasi yang sekarang kan berarti Mbak Manda generasi Z ya gitu ya. Kira-kira peran perempuan yang untuk saat ini seperti apa sih gitu ya? Apakah ada perbedaan-perbedaan? Nanti kita akan minta pendapat juga dari Mbak Linda gitu ya, yang sudah punya pengalaman yang lebih banyak gitu ya. Boleh Mbak Amanda untuk bagi ke kita. Kalau yang saya lihat Kartini muda yang diterjemahkan ke dalam generasi saya itu kebanyakan pemimpin-pemimpin organisasi, baik di tingkat kampus, komunitas, ataupun di lingkup sosial, itu malah sekarang didominasi oleh para wanita, diisi oleh teman-teman dari para wanita. Bukan karena berarti laki-lakinya tidak cakap atau dan lain sebagainya, tapi memang wanita itu punya kedudukan ataupun mereka itu punya peran yang penting juga untuk memimpin sebuah organisasi ataupun bahkan yang lebih luas cakupannya. Jadi saya melihat lebih berani untuk wanita-wanita zaman sekarang, berani memimpin, punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, kemudian berani berekspresi tadi, itu yang Mbak Linda katakan itu. Jadi saya melihat bahwa mungkin dulu-dulu syair-syair yang banyak saya baca itu seperti Pramoedya Anantatur, A.A. Nafis, kemudian sastrawan-sastrawan yang memang mereka itu punya gaya atau lingkup bahasa yang wah ini sepertinya sangat menggebu-gebu dan apa sekali. Tapi ketika saya lihat R.A. Kartini dan lihat ke konteks generasi sekarang, itu malah banyak wanita-wanita yang menginspirasi dari karya-karyanya. Seperti kalau di zamannya mungkin generasi Z ini ada Terelie dengan buku-bukunya yang luar biasa, ada tentang hujan dan lain sebagainya. Itu membentuk imajinasi kami yang wah, ternyata perempuan itu bisa sekreatif itu, bisa seberdaya itu, punya kemampuan menulis yang luar biasa. Bahkan kebanyakan dari jurnalis, reporter, kemudian penulis itu juga wanita-wanita luar biasa dan hebat yang mengisi posisi-posisi itu. Jadi saya lihatnya wah, saya sebagai wanita melihat sosok wanita sebagai seorang pemimpin itu seperti melihat semangat saya ada di orang lain gitu. Jadi sama-sama hidup gitu. Kalau dari saya seperti itu. Betul, luar biasa. Memang di generasi Z saat ini banyak kita lihat ya, lahir pemimpin-pemimpin malah lebih banyak dominan di wanita gitu, di perempuan. Dan ini juga kayak komunitas, organisasi, ini memperlihatkan bahwa ternyata potensi dari teman-teman kaum perempuan ini juga cukup tinggi gitu untuk bisa. Dan apalagi di generasi Z sekarang berarti lebih banyak anak-anak muda, khususnya kaum perempuan ini yang terdorong untuk bisa, oh ini saya punya kesempatan yang sama gitu, saya punya potensi, saya ingin mengeksplorasi itu. Dan biasanya memang di bangku kuliah, dan saat ini memang lebih banyak gitu ya, bangku kuliah, pasca kuliah juga itu banyak perempuan yang terdorong untuk bisa berkontribusi gitu ya lewat organisasi dan komunitas biasanya.
Nah, mungkin dari perspektif tadi kan kita belum masuk spesifik gitu ya. Nanti kita coba ulik lagi gitu ya di sisi literasinya mungkin Mbak Manda apa aja gitu yang bisa digali. Mungkin kita nanya secara umum dulu nih dari Mbak Linda gitu. Peran perempuan nih Mbak gitu. Kira-kira seperti apa sih saat ini gitu untuk generasi di Mbak Linda sendiri? Generasi saya ya. Iya, betul. Kalau menurut saya generasi saya ya sebagian mungkin ada yang seperti saya juga, mereka bebas menentukan apa yang mereka mau lakukan, kemudian orang tuanya juga mendukung, lingkungannya mendukung, dan mereka menjadi orang-orang yang independen ya. Jadi artinya kemana mau mereka pergi, mereka mau melakukan apa, mereka tidak perlu lagi dibatasi misalnya oleh larangan-larangan ataupun tabu-tabu ataupun norma-norma yang seperti pada masa Kartini di mana perempuan untuk keluar rumah saja mungkin harus Susah. bersama dengan kakaknya ya, harus ada izin, harus harus- dampingin. betul, harus izin, dan bahkan perempuan harus izin keluar rumah itu juga terjadi di masa sampai tahun 60-an itu, masih 50-an 60-an ya, yang harus ditemani lah oleh orang yang dikenal atau keluarganya. Dan saya melihat generasi yang sekarang, yang generasi saya mungkin ada yang seperti saya juga, tapi ada juga yang mungkin mereka selalu ya dibatasi orang tuanya, terutama misalnya perempuan-perempuan yang ingin menjadi jurnalis di wilayah-wilayah pasca konflik. Biasanya mereka akan kalau bisa tidak pergi ke sana. Masih ada seperti itu, carilah pekerjaan-pekerjaan yang boleh dikatakan cukup aman gitu, yang tidak mengancam jiwa ya. Jadi pada generasi saya pun pekerjaan jurnalis itu masih identik dengan sesuatu yang berbahaya, mengancam jiwa, sehingga akhirnya dibatasilah oleh orang tuanya kepada anaknya. Tapi saya melihat generasi yang sekarang mereka lebih independen. Mengapa demikian? Pertama, karena orang tua mereka adalah dari generasi saya. Nah, jadi kalau misalnya saya menjadi orang tua dan Manda adalah anak saya pasti akan lebih membebaskan dia dibandingkan dulu orang tua saya membebaskan saya, kan masih ada sedikit larangan. Pembatasan. Ya, misalnya bagaimana kalau kamu jangan kesini, bagaimana kalau dipikirkan dulu, meskipun akhirnya dibolehkan. Tapi kalau saya menjadi orang tua, saya akan pergi ya ke sana, silakan saja. Tapi yang jelas sebelum kamu pergi ke tempat itu kamu harus riset ya, di mana rumah makan, di mana tempat menginap yang aman, di mana kantor polisi, di mana kantor pos, apakah ada ATM di sana kalau kamu nggak pakai e-banking. Kemudian kalau ada apa-apa di mana yang kamu bisa minta bantuan terdekat, dan apa saja yang ada di sana yang misalnya budaya-budaya setempat yang tidak boleh kamu langgar. Kan setiap tempat mempunyai suatu pantangan, apalagi di masyarakat yang masih tradisional. Nah, jadi generasi-generasi yang hidup ataupun lahir sesudah saya, mereka pasti memiliki orang tua generasi saya, yang mereka harus bersyukur apabila orang tuanya itu berpikiran terbuka ya, dan membebaskan anaknya untuk menentukan apa yang mereka mau gitu. Dan generasi sekarang saya lihat juga lebih semakin independen dengan misalnya adanya teknologi, misalnya adanya ya kita sebut sekarang era digital, di mana kita bisa menemukan informasi apa saja lewat internet ya, kemudian bisa membaca apa saja lewat perpustakaan daring secara gratis. Misalnya ada perpustakaan apa itu yang gratis itu, Gutenberg atau apa gitu, kemudian ada yang banyak lah ya yang kita bisa dapat akses secara gratis, meskipun tidak seluruh bacaan di situ ada, tetapi kita bisa mendapatkan banyak bacaan yang cukup beragam di situ. Kemudian dengan adanya internet, orang juga bisa, dan adanya perkembangan teknologi komunikasi, ada aplikasi. Anak-anak sekarang kalau mereka sudah bekerja, tidak harus bekerja tetap, mereka dapat uang, mereka bisa pergi ke Thailand ya, mereka tinggal pesan hotel, pesan pesawat, mereka bisa terbang, dan mereka bisa dapat pengalaman yang tidak dimiliki atau mungkin kurang dimiliki orang tua mereka dulu. Kan ada juga anak-anak waktu kecil diajak orang tuanya keluar daerahnya atau liburan ke luar negeri, tapi ketika mereka dewasa mereka pergi sendiri, yang mungkin generasi saya kurang melakukannya, tetapi generasi sesudah saya mereka lebih berani, mereka bisa nginep
hotel sendiri, mana yang Bisa murah dan atur aman. sendiri. Iya, bisa mencari sendiri. Dan secara pengetahuan mereka bersentuhan dengan dunia luar secara lebih bebas dibandingkan generasi saya, karena adanya akses melalui perangkat-perangkat digital itu, melalui internet ya. Dan itu juga membentuk cara berpikir mereka, dan mereka bisa tumbuh sebagai generasi yang baik juga. Jadi saya tidak percaya kalau orang berkata generasi Z atau apa tuh, generasi yang sekarang ini mereka tidak memikirkan lingkungan mereka dibandingkan generasi kita dulu loh. Siapa bilang generasi saya dulu semua memikirkan kehidupan orang? Yang memikirkan itu pasti hanya sekelompok orang saja. Misalnya sekelompok mahasiswa saja yang memang kritis. Dan generasi Z juga begitu. Jadi kita nggak bisa menilai suatu generasi dengan mengeneralisasi. Betul. Dengan membandingkan dengan generasi kita juga, yang dimana ketika mereka bersikap kritis pun tidak dimiliki oleh seluruhnya gitu, hanya satu kelompok-kelompok aja. Jadi saya merasa generasi sekarang jauh lebih bisa independen daripada generasi saya, dan mereka bisa jadi Kartini baru yang juga lebih lebih hebat. Tetapi tentu ada resikonya karena ya di dalam internet itu seperti pasar ya. Jadi bahkan saya menilainya kadang-kadang kayak bak sampah. Jadi ada sampah informasi. Betul. Nah, itu bagaimana mereka menyeleksinya? Mereka kan Betul. harus mempunyai dasar pengetahuan yang kuat, bersikap kritis, kemudian mencari sendiri kebenaran itu dengan menelusuri lewat jalur-jalur yang sebetulnya sangat mudah didapat. Nah, kekurangannya adalah mungkin mereka ada yang langsung percaya saja gitu. Dan itu juga tidak heran karena di generasi manapun mayoritas yang percaya begitu saja itu jauh lebih banyak persentasenya ketimbang yang berpikir kritis, kemudian menganalisis tidak seperti ini. Jadi ya saya menganggap generasi setelah saya mereka punya potensi untuk lebih maju lagi, lebih cepat. Tadi juga poin yang disampaikan oleh Mbak Linda juga, ternyata Kartini baru ini dibentuk juga atas pengalaman juga Kartini yang sebelumnya gitu ya. Tadi kan pembelajaran mama mereka ya. Iya, mama mereka. Jadi hal yang mungkin diberlakukan ke mereka dari orang tuanya mereka, disortir lagi, dipilih lagi gitu, dipilah lagi mana nih yang bisa saya terapkan untuk anak saya gitu. Mana yang ini udah nggak zamannya gitu. Jadi dipilah lagi, akhirnya memperkuat mungkin eksistensi dari Kartini sekarang itu semakin kayak tadi Mbak Linda bilang, lebih independen, lebih kreatif gitu, lebih mandiri gitu. Itu jadi poin tersendiri gitu. Tapi meskipun di lain sisi ada tantangan gitu tadi yang dihadapi gitu ya, yang menjadi apa yang disampaikan oleh Mbak Linda tadi. Nah, sekarang ini kita masuk nih Mbak Linda, Mbak Manda gitu ya. Dalam konteks peran perempuan ini kita bahas konteks di bidang literasi, kebahasaan dan kesastraan nih. Masing-masing nih, baik Mbak Linda dan Mbak Manda kan punya pengalaman nih, ya entah yang berkaitan langsung atau tidak berkaitan langsung dengan bidang literasi, kebahasaan dan kesastraan. Kira-kira sudah sejauh apa sih yang mungkin Mbak Linda atau Mbak Manda lakukan buat gitu ya selama bergelut di bidang ini gitu. Mungkin dari Mbak Manda dulu. Kalau untuk kontribusi ataupun dedikasi sesuai dengan generasi saya, kembali lagi Kartini muda di generasi Z itu, kami banyak menghabiskan waktu, menghabiskan ide, mengeluarkan isi-isi kepala itu melalui satu gadget atau gawai kami, semuanya di sana. Mulai dari konten kebahasaan, kemudian menulis. Mungkin kalau di zamannya Mbak Linda, menulis dengan tangan itu adalah suatu kegemaran, suatu seperti hal yang lumrah dilakukan. Tetapi kalau berkaca di generasi saya, mungkin menulis dengan tangan, kemudian mencoret-coret sedikit tentang ide dan lain sebagainya, itu hal-hal yang sangat orang melihatnya, wah ini sangat tradisional, sangat jarang karena saat ini sudah tergantikan oleh teknologi. Jadi yang saya lakukan baik dalam hal keliterasian dan menghidupkan semangat Kartini itu adalah melalui konten yang
di era digital ini. Seperti misalnya saya melihat setelah bergabung menjadi duta bahasa, banyak sekali ini sangat banyak intinya fenomena aneh di generasi saya, seperti mencampur kode penggunaan bahasa asing dengan bahasa Indonesia, bahkan sampai ada yang tidak mengetahui, oh bahasa Indonesia ini tuh apa ya, saya taunya misalnya seperti drive-thru. Anak-anak zaman sekarang mungkin, wah iya drive-thru tuh apa ya, saya bahasa Indonesianya lupa gitu. Nah itu yang membuat kondisi saya merasa miris, padahal di dalam bahasa Indonesia kita itu punya kosakata dan punya kekayaan perbendaharaan kata tuh yang sangat banyak. Betul. Hanya pengetahuan ataupun kitanya saja yang mungkin enggan mencari tahu, tidak tahu, masih belum tahu. Nah hal-hal itu yang saya lakukan di generasi saya, ataupun saya pribadi saya terapkan, seperti membuat konten setiap minggu misalnya. Setidaknya memperkenalkan ini loh bahasa yang kita punya, yang kekayaan yang kita miliki. Kemudian saya juga suka seperti yang Mbak Linda lakukan, yaitu menulis, Mas Jan. Menulis tentang puisi. Puisinya itu lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Misalnya tentang semangat hidup, kegagalan, perjuangan. Karena menurut saya anak-anak ataupun generasi di zaman sekarang ini butuh motivasi ataupun secercah kata-kata yang membangkitkan semangatnya melalui tulisan-tulisan. Dan terkadang sudah dibuat tulisan pun masih malas membaca mungkin ya Mbak Linda. Saya bahkan menyajikannya dengan menggunakan suli suara atau bahasa Inggrisnya voice over ya. Jadi saya tetap menggunakan baik itu secara lisan ataupun tulisan, hanya saja kita berbeda media saja nih Mbak Linda. Mungkin kalau di saya itu sih Mas Janli. Luar biasa ya, tadi banyak hal-hal yang lebih memang menyesuaikan juga dengan media-media sekarang gitu ya, media digital, dijadikan juga peluang untuk kita Mbak Manda gitu ya sebagai Kartini muda, memperlihatkan mungkin dari sisi kontribusi gitu ya, terus juga kreasi dan juga inovasi yang bisa juga menjadi poin-poin pembelajaran untuk masyarakat umum gitu ya, atau orang-orang sekitar. Mungkin dari Mbak Linda punya ini kira-kira apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Mbak Linda gitu di bidang literasi, kebahasaan dan kesastraan gitu. Kalau dari segi kesastraan, saya sudah menulis beberapa karya sastra ya, seperti misalnya buku-buku cerita pendek saya, Kuda Terbang Maria Pinto, kemudian Rahasia Selma, kemudian Seekor Anjing Mati di Bala Murgab, kemudian ya itu ya, jadi kemudian beberapa karya non fiksi, Seekor Burung Kecil Biru di Naha, Konflik Tragedi Rekonsiliasi, itu adalah kumpulan esai tentang masalah hak-hak asasi manusia, kemudian kebudayaan yang tempatnya misalnya kejadiannya di Jerman atau di Thailand ataupun di Malaysia atau di Indonesia sendiri. Kemudian juga ada buku esai lainnya seperti adakah air mata bagi orang-orang tak bersalah. Itu juga non fiksi dan ada beberapa esai di dalamnya dan reportase juga di dalamnya. Kemudian yang terbaru tadi yang saya bilang Jangan Percaya Surat Palsu, yang sebetulnya liputannya sudah sangat lama, tetapi karena saya merasa belum lengkap karena belum mewawancarai begitu banyak penyintas dan korban, jadi menunggu waktu untuk melengkapinya menjadi buku. Dan menulis puisi juga, tapi belum menerbitkan buku puisi ya. Dan juga saya mencoba untuk menggunakan teknologi yang ada sekarang untuk menyampaikan ataupun membuat masyarakat ataupun pembaca buku saya juga menjadi pendengar cerita-cerita dari buku saya. Jadi pada saat ya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya, saya mencoba-coba untuk membuat semacam channel saluran di YouTube.
Kanal. dan ya namanya Makcik Linda, cerita Makcik Linda. Wah, kita kayaknya wajib cek nih. Tapi cerita-ceritanya itu adalah cerita-cerita sejarah ya dan juga politik yang mungkin agak bukan cerita-cerita yang cukup ringan, tema-temanya cukup serius. Dan tadinya saya dengan semangat sekali ya untuk melakukan semacam apa ini, semacam aliwahana bukan ya. Jadi dari buku yang berupa teks, kemudian saya membacakannya sehingga bisa didengarkan melalui saluran YouTube ini, Betul. video, berbentuk video. Tapi kemudian saya berpikir, saya tidak akan melakukan ini terus-menerus. Karena setelah saya melakukan observasi, orang-orang yang memiliki saluran di YouTube dan memproduksi video-video itu adalah mereka yang waktunya memang sebagian besar tercurahkan di situ. Dan itu kadang-kadang menjadi pekerjaan mereka. Penuh waktu. Iya, dan saya hanya ingin menjadikannya sebagai ya satu cara lain bagi para pembaca yang mungkin tidak begitu suka membaca, bagi orang yang tidak begitu suka membaca, mereka mungkin bisa mendengar. Tapi lalu saya menghentikannya karena saya tidak ada waktu. Lalu saya kemudian mencoba untuk juga membagikan karya saya ketika dimuat di satu media lewat Twitter, kemudian Instagram, kemudian Facebook, sampai akhirnya saya menentukan yang paling cocok untuk saya adalah Facebook. Karena di Facebook kita bisa bercerita panjang. Kalau di Instagram lebih fokus pada gambar, Twitter tulisan-tulisan pendek. Itu tidak sesuai dengan jiwa saya. Dan jadi menurut saya memang capaian-capaian itu juga bisa dilakukan oleh generasi yang seperti yang tadi Manda cerita ya, karena ada banyak saluran membuat mereka bisa mengenalkan karya mereka. Dulu pada waktu saya memulai menulis cerita pendek, yang memuat ya koran, media cetak, yang harus menunggu giliran sampai sebulan 2 bulan. Dimuat apa enggak ya gitu kan, dan nggak ada juga redaktur menyurati gitu, kamu tunggu ya, atau kan nggak bisa dihubungi. Kalau sekarang kan lewat email, kadang mungkin kenal sama redakturnya, redakturnya mungkin punya nomor WhatsApp, bisa nomor WA ya, bisa dikontak bagaimana ya, mungkin kalau ada yang bisa menjawab, dia menjawab oh masih lama. Tapi dulu tidak ada cara lain kecuali di media cetak. Lalu ketika ada internet, orang sudah mulai bisa membuat blog di internet ya. Jadi memang teknologi itu juga membantu pada satu sisi untuk kita mengenalkan karya kita agar lebih dikenal oleh masyarakat, dan di satu sisi juga memberikan cara kita untuk mengetahui pengalaman baru dan membaca karya orang lain. Jadi selama ini saya juga banyak sekali terbantu oleh perpustakaan daring untuk mengakses yang gratis ya, karya-karya jurnalis yang tidak mungkin bisa saya dapatkan sebelumnya. Misalnya di dunia jurnalisme, saya misalnya menyukai karya-karya Robert Fish. Dia adalah jurnalis perang yang dia suka melakukan liputan di wilayah-wilayah konflik dunia, dan dia orang yang sangat hebat sekali, tapi sudah meninggal sekarang, beberapa tahun lalu meninggalnya. Jadi kalau saya ingin tahu tentang situasi di Timur Tengah, saya lebih percaya dia. Kemudian ketika orang bicara soal masalah Balkan atau Lebanon atau Suriah atau Timur Tengah, Irak, Iran, konflik Arab Israel, saya lebih percaya Robert Fish. Meskipun ada banyak sekali wartawan-wartawan lain, karena dia orang yang independen, nyaris tidak punya bias. Jadi saya juga belajar banyak dan ikut beradaptasi juga di era digital ini, bagaimana memanfaatkan teknologi dan juga menyaring ya, mana yang seharusnya kebenaran dan mana yang bukan. Itu saya juga belajar dari situ. Luar biasa, berarti banyak tadi sebenarnya banyak cara gitu ya. Tadi meskipun ada perubahan gitu ya, contohnya ada teknologi yang semakin pesat perkembangannya, terus tadi Mbak Linda juga berusaha menyesuaikan, tapi mungkin ada beberapa poin yang kayak akhirnya dicoba, oh ini kurang cocok, saya lebih ke sini gitu ya. Jadi kembali lagi itu berdasarkan uji coba gitu, terus disesuaikan lagi, oh ini ternyata bukan
sesuai kebutuhan saya gitu, kemudian disesuaikan lagi. Nah, ternyata menggambarkan bahwa peran Mbak Linda ini banyak cara gitu bisa dilakukan, dan juga tadi banyak karya-karya yang dibagikan gitu ya. Dan tentunya ini bisa juga menjadi bekal buat Kartini selanjutnya nih, sebagai bagaimana proses kreasi, inovasi yang dilahirkan oleh Mbak Linda, dan ini bisa dicontoh juga oleh Kartini Muda saat ini. Nah, sekarang mungkin tadi sudah banyak berbicara gitu ya tentang peran dari baik Mbak Manda dan juga Mbak Linda gitu ya dalam bagaimana berkontribusi dalam bidang literasi, kebahasaan dan kesastraan. Nah, mungkin sahabat bahasa di luar sana kira-kira khususnya para Kartini muda nih atau Kartini masa kini bisa dikatakan, kira-kira bagaimana sih atau hal apa sih yang bisa, hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh Kartini masa kini nih? Mungkin dari Mbak Manda duluan gitu ya. Satu tapi selalu diulang-ulang di sini adalah membaca. Itu dia, membaca. Oke. Apapun itu genrenya, apapun itu jenis bukunya, apapun itu medianya, menurut saya yang harus dan selalu dipertahankan oleh Kartini Muda itu adalah membaca. Karena dari membaca itu yang saya rasakan dulu, jujur ya Mbak Linda, Mas Janli, dan sahabat bahasa semua, saya adalah orang yang sangat malas membaca. Saya hanya ingin membaca kalau memang ada visual. Seperti buku komik, buku cerita bergambar, yang ada warnanya, hanya yang menarik secara visual yang menurut saya itu, wah ini adalah bacaan yang bagus. Tetapi ternyata jauh setelah itu saya melihat ternyata baca buku yang sesuai dengan kegemaran kita, potensi kita, kelebihan kita, atau hal-hal yang ingin kita ketahui itu jauh lebih bermakna lagi ketimbang kita hanya melihat dari visual bukunya saja gitu. Jadi menurut saya yang paling dan sangat penting dan membuka jendela, membuka pemikiran, membuka ide dan wawasan yang lebih luas itu adalah dari membaca. Apapun itu jenis bacaannya. Bahkan saya dulu Mbak Linda, saya sangat malas sekali untuk membaca buku pelajaran, buku non-fiksi. Tetapi semakin kesini saya merasa kenapa semesta atau dunia itu mengantarkan saya ke hal yang tidak saya gemari dulu, seperti membaca buku, membaca hal-hal ilmiah. Saya dulu sangat, wah itu tidak deh, saya mending baca komik atau buku cerita bergambar gitu. Tapi semakin kesini saya melihat ternyata buku cerita bergambar itu, buku visual itulah yang mengantarkan saya untuk mencintai hal-hal yang membaca lebih dari sekedar gambar saja. Jadi menurut saya ketika sudah membaca itu pemikiran kita, ide kita, tangan kita ikut bekerja. Pikiran kita ikut bekerja, tangan kita ikut bekerja. Jadi hasil penulisan kita, baik itu karya sastra ataupun mungkin karya ilmiah, itu orang lain tuh akan merasakan apa yang kita tulis atau kita bacakan. Mungkin sama seperti Mbak Linda yang sudah banyak sekali karyanya, pasti Mbak Linda juga ingin sekali karyanya, apa yang Mbak Linda rasakan dirasakan juga oleh pembaca. Nah itulah saya di Kartini Muda ini, pembaca yang merasakan, wah ternyata sangat seberdampak ini membaca karya seorang penulis. Kalau saya sih seperti itu, Mas Janli. Baik, luar biasa ya. Membaca adalah poin utama tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Manda sebagai hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh Kartini masa kini gitu ya. Betul. Baik tua dan muda semuanya sama gitu. Hal membaca ini karena tadi ya bisa merasakan mungkin tulisan-tulisan yang sebelumnya ditulis orang yang dari generasi sebelumnya, yang bisa juga selain memotivasi, menginspirasi, dan juga bisa mendorong kita untuk melahirkan karya-karya baru di era saat ini. Baik, makasih Mbak Manda. Mungkin dari Mbak Linda? Saya setuju dengan Manda bahwa membacalah yang sangat penting ya. Jadi membaca itu membuat kita pertama juga mendapatkan sesuatu yang baru ya, dari apa yang kita mungkin tidak tahu, tapi juga bisa juga sesuatu yang kita sebenarnya sudah kepikiran, tapi ketika kita membaca itu kita berpikir, aduh kenapa saya tidak menulis sebagus ini ya gitu. Jadi sangat penting bagi generasi sekarang sebetulnya untuk membaca buku dan juga menulis ya Manda ya. Jadi kebiasaan menulis. Jadi saya itu mungkin karena saya dari generasi
yang lebih awal, saya selalu mempunyai catatan dan bolpen. Jadi misalnya saya jalan di suatu tempat, saya melihat apa, saya langsung mencatat aja. Ya, tapi mungkin generasi Manda bisa menyimpan dalam note ya, Atau foto. nah, Iya. atau foto, Atau foto. betul, untuk mengingatkan Iya. ya bahwa ada sesuatu kejadian atau sesuatu yang menarik, atau tiba-tiba di jalan kepikiran apa gitu ditulis, dan nanti akan menjadi bahan untuk membuatnya menjadi karangan yang lebih panjang. Dan kemudian yang penting juga adalah ya jalan-jalan ya, kalau memang ada uang, tapi kalau tidak ada sebetulnya jalan-jalan yang tidak terlalu jauh-jauh juga bisa dilakukan. Jadi semuanya itu pengalaman, bacaan, kemudian catatan-catatan kita itu nanti suatu saat akan berguna dan bisa Jadi cerita. ya, menjadi bahan kita menulis cerita yang juga bisa menginspirasi orang lain. Baik, luar biasa. Tadi ada membaca, menulis, terus nanti jadi cerita, dan tentunya tadi poin juga jalan-jalan gitu ya, untuk menambah inspirasi gitu ya. Biasanya kita kan kalau jalan-jalan itu kan dapat hal baru, oh ternyata ini gitu ya. Kalau tadi kan bisa di media digital kita bisa cari tahu sendiri, oh ini ternyata dapat informasi, oh ini ada yang paling bagus lagi gitu, oh ternyata standarnya seperti ini. Tentunya akan menambah keterampilan kita juga gitu ya, luar biasa sih. Dan apa yang Mbak Linda sampaikan dan juga Mbak Manda tadi gitu ya, ini juga menggambarkan nih ternyata ada upaya atau sinergi gitu ya antar lintas generasi gitu ya, Kartini-Kartini masa kini, yang tentunya bisa saling menginspirasi dan juga saling mengedukasi gitu lewat karyanya masing-masing. Nah, dari Mbak Linda ataupun Mbak Manda, kira-kira harapannya apa nih untuk sinergi antara generasi sebelumnya gitu ya, Kartini sebelumnya sama Kartini yang Kartini muda bisa dikatakan gitu ya, lintas generasi ini bisa saling membantu gitu untuk memperkuat perannya gitu sebagai perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Mungkin dari Mbak Linda duluan. Apa generasi Manda ini perlu dibantu oleh saya? Karena menurut saya mereka mandiri ya, mandiri. Mereka bisa mengakses ilmu pengetahuan dari mana saja. Tentu saja dengan tetap bersikap kritis ya, ketika ada sesuatu yang mereka ragu, mereka bisa mencari referensinya sendiri lebih jauh. Dan saya rasa mungkin generasi Manda juga tidak perlu diajari lagi. Berbeda misalnya dengan cara berpikir orang tua saya dulu, bahwa harus ada yang namanya memberikan petuah-petuah kepada anak ya. Jadi kalau misalnya bertemu dengan anaknya ataupun dalam suatu keluarga itu kan biasanya bercerita dan juga sekalian mendoktrinasi anaknya, misalnya dengan oh saya bapak dulu begini atau ibu dulu begini, untuk dijadikan rujukan. Tapi saya rasa generasi yang hidup sesudah saya, mereka tidak perlu seperti itu lagi. Mereka tidak perlu digurui, tapi ya dijadikan teman aja. Misalnya mereka mau curhat atau cerita, mungkin itu cara untuk berkomunikasi ya. Tapi kalau mereka tidak butuh kita juga nggak perlu harus memaksakan diri untuk dibutuhkan. Ya, biar mereka mandiri saja. Saya juga dulu tidak punya mentor dalam dunia sastra ya. Mentornya adalah bacaan-bacaan yang tadi sudah Manda ungkapkan. Bacaan-bacaan yang baik itu nanti akan menuntun dia sendiri. Bahkan komik yang tadinya dibaca pada waktu masih kecil, remaja, karena ada gambarnya, ada visualnya menarik, akhirnya menuntun Manda yang sudah lebih dewasa untuk mencari teks yang utuh tanpa gambar gitu. Jadi saya yakin mereka bisa Luar biasa. independen tanpa harus digurui. Makasih banyak Mbak Linda. Dari Manda sendiri? Kalau dari saya sebenarnya Kartini muda, terkhususnya generasi saya, Mbak Linda, dan generasi selanjutnya itu justru sangat butuh untuk dituntun ataupun mendapatkan sedikit banyaknya pembelajaran dari Kartini ataupun generasi-generasi sebelumnya. Karena yang saya lihat ataupun yang saya alami, kita ini sebagai sesama perempuan itu adalah melanjutkan diri kita masing-masing, tetapi untuk versi yang lebih berbeda dan lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi menurut saya
di kalangan generasi saat ini hal yang sangat dibutuhkan dari Kartini senior ataupun Kartini zamannya Mbak Linda ataupun di era-era sebelumnya adalah mengenai empati dan juga tata krama. Itu yang Betul. di kami mungkin kami berbeda media belajarnya, berbeda pula cara penangkapan kami, dan menurut saya kita punya itu dimiliki oleh Kartini di generasinya Mbak Linda. Bagaimana cara bertata krama yang baik, kemudian berempati kepada sesama manusia, itu yang sangat kami butuhkan di dalam menghadapi kehidupan. Dan sepertinya menurut saya kita bisa saling melengkapi gitu antar sesama biasa. Kartini generasi, antar generasi sih, Mas Janli. Betul. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Manda juga ternyata dari dua sisi gitu ya. Ternyata saling membutuhkan gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah dibawa oleh Kartini-Kartini generasi sebelumnya dan juga generasi sekarang itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Makanya tadi kita bicara tentang sinergi gitu ya. Kartini masa kini gitu. Bagaimana peran-perannya itu bisa saling mendorong, bisa juga saling menginspirasi, bisa juga saling memotivasi. Nah, kita udah tiba di akhir nih siniar ini. Mungkin sebelum kita tutup siniar kita kali ini, saya ingin mengundang Mbak Linda dan juga Mbak Manda memberikan pesan nih buat Kartini-Kartini yang ada di luar sana gitu ya, khususnya di Indonesia gitu ya, atau mungkin yang di luar negeri sedang berkarya gitu, berkarir atau lagi studi lanjut. Mungkin ada pesan dari Mbak Linda atau Mbak Manda? Mau dari Mbak Mbak Linda dulu. Mbak Linda dulu, permintaannya Mbak Linda dulu. Sebenarnya ini agak berat ya, karena saya tuh jarang membuat pesan Ya, biasanya di tulisan ya Bu? di tulisan. Tulisan. Apa ya? Jadi menurut saya yang paling penting adalah tidak menyerah. Ya, pantang menyerah. Kalau ingin mewujudkan sesuatu, tanamkan dalam diri kita dan keyakinan kita bahwa kita akan melakukannya pada suatu saat nanti atau mewujudkannya. Jadi jangan ada rasa putus asa. Itu terjadi pada diri saya sendiri ya. Misalnya saya selalu berpikir, wah buku saya ini belum selesai. Masih ada PR-PR saya dalam kehidupan yang harus saya tuntaskan nih. Apa PR-PR itu? Misalnya menulis buku yang tadi saya ceritakan tentang konflik komunal. Karena saya merasa terpanggil atau ada dalam diri saya bahwa saya harus cerita loh kepada masyarakat yang mungkin selama ini menganggap sesuatu itu seperti ini, ternyata anggapan mereka tidak sepenuhnya benar. Jadi ada seperti sesuatu yang mendesak diri saya untuk menulisnya, tapi karena misalnya keterbatasan waktu, biaya, saya tanamkan pada diri saya suatu saat saya akan kembali lagi dan melanjutkan, dan itu terjadi. Nah, jadi sesuatu yang ditanamkan dalam hati dan diyakini pasti akan terwujud, meskipun waktunya mungkin lama dan berliku. Jadi generasi Kartini yang muda, yang penting mereka tangguh aja. Dan karena modal-modal lainnya untuk mereka maju itu sudah sangat terbuka. Seperti tadi Manda cerita ya, bisa mengakses apa saja sesuai cerita saya. Mediumnya juga bisa apa saja. Yang penting mereka tahan banting. Karena apa? Karena waktu generasi saya dulu, misalnya saya nggak pernah mendengar orang punya masalah kejiwaan, atau mungkin sudah ada, ya, tapi tidak jadi perhatian utama. Tidak jadi perhatian orang. Tapi sekarang saya suka membaca, oh dia ternyata depresi, oh ternyata dia mengalami bipolar, tapi itu bukan suatu penyakit yang seperti penyakit yang harus membuat orang menjauh ya. Tapi maksud saya kok generasi sekarang punya problem-problem mental, dengan kesehatan mental, bipolar, depresi, kemudian stres yang luar biasa, kemudian ada yang ya mungkin bunuh diri juga ya. Dan nah itu jadi yang terbaik ketika kalian merasa tertekan, berceritalah kepada orang yang bisa dipercaya. Harus memilih orang yang bisa dipercaya. Jadi jangan sembarangan orang juga. Nah itu, jadi jangan menutup diri. Yang itu pada generasi saya tuh
tidak ada. Jadi misalnya ada orang bunuh diri itu saya bingung, kenapa ya dia bunuh diri? Apa sebabnya dia menjadi putus asa begitu? Nggak terpikirkan oleh saya ya, tapi di sekarang itu banyak. Nah jadi ini memang zaman sudah berubah, generasi juga persoalan-persoalan yang dihadapi berubah. Yang penting mereka tangguh, ada masalah mereka terbuka cerita. Ya paling poinnya tadi Kartini yang tidak menyerah, Tidak ya. menyerah. Terus tangguh gitu ya, tahan Tangguh, banting, kemudian Banting. ini ya apa tadi, tidak terjebak dalam keputusasaan. Betul. Apabila ada masalah, berceritalah kepada orang yang dipercaya, jangan hanya diam. Asik. Siap. Karena hidup ini cuma sekali dan hidup ini karunia. Nah, jadi Baik. inilah karunia terbaik dari Tuhan, kehidupan. Jadi dihargai dengan hidup juga. Jangan dengan putus asa. Baik, terima kasih banyak Mbak Linda untuk pesan yang sangat luar biasa. Bukan cuma mengedukasi, tapi menginspirasi dan juga memotivasi kita. Baik, terakhir dari Mbak Manda, boleh? Kalau saya, karena ini tentang Kartini dan juga ada kaitannya dengan literasi, hanya satu pesan saya untuk Kartini muda dan juga untuk seluruh sahabat bahasa. Sebaik-baik teman kita itu adalah buku, dan sebaik-baik kenangan itu adalah tulisan kita. Jadi tetap walaupun Kartini secara raga, secara fisik, secara utuhnya kehadirannya itu tidak bisa dan tidak akan pernah kita temui sampai sekarang, tapi menurut saya yang akan dan tetap selalu hidup selamanya itu adalah semangat dan juga konsisten dalam menulis dan membaca. Itu yang tidak akan pernah padam sampai kapanpun, sampai 100 generasi, sampai berpuluh-puluh miliar generasi pun. Nama Kartini itu tadi, sebaik-baik teman adalah buku dan sebaik-baik kenangan adalah tulisan kita. Luar biasa. Luar biasa. Penutupnya pamungkas banget ya. Iya, tentunya ini bukan cuma sekadar kata gitu atau Iya. kalimat ya, Iya. tapi ini benar-benar yang Dalam tadi maknanya. dalam, dan juga tadi Mbak Linda sebutnya hidup, benar hidup nih. Kata-katanya hidup banget gitu. Ketika orang baca, orang dalami, maknai, benar-benar bisa Berkesan membangkitkan, banget, berkesan, membangkitkan semangat. Dan tentunya terima kasih sekali lagi ya Mbak Linda, Mbak Manda sudah hadir di siniar Bincang Sastra gitu ya dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di hari ini. Semoga buat sahabat bahasa yang menonton siniar ini bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi dan juga mengedukasi gitu ya kita semua, dan tentunya mendorong Kartini-Kartini masa kini yang lebih baik lagi dan tentunya menginspirasi kita semua. Baik, terima kasih. Saya Jian Lee selaku moderator undur diri dan sampai jumpa di siniar-siniar berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.